Nega Podcast. Salam Pramuka. Salam. Keren sekali. Terima kasih Pak Panca. Selamat datang di podcast kami. Enggak, bukan Pak, tapi Kak yo. Pramuka kan Kak yo. Kak dong, Kak Panca. Kak Panca itu walaupun sudah usia lanjut masih Kak ya? Oh iya, meskipun sudah dewasa, sudah kakek nenek, tetap Kak kalau pakai seragam Tetap pramuka. Kak ya? Iya. Perempuan juga Kak? Iya, sama. Juga Kak ya, sama ya. Jadi enak ya dek Pramuka itu Iya. selalu muda. Ya, awet muda. Oke Pak. Kebetulan ini kan Pak Kak ya, maaf. Iya. Kak Panca ini kan bertepatan dengan tanggal 14 Agustus, yaitu hari peringatan Hari Pramuka. Bisa diceritakan sedikit Kak Panca, Pramuka itu seperti apa sih? Ya khususnya pramuka ini kan kalau di dunia namanya kepanduan. Di seluruh dunia itu ada namanya World Scout yang kebetulan di hari Agustus ini launching logo yang baru yang lebih fresh, yang biasanya kalau kita sekolah dulu SD SMP ada logo yang warna ungu, kalau mungkin perempuan di sebelah sini, kalau laki-laki di sebelah sini. Nah, seperti punya saya ini. Oh, logo itu Ya, Pak. ini kalau ini kan logo pramuka dunia. USEM namanya. Nah, sekarang mau diganti logonya atau Ya sama, cuma permajaan atau? kurang lebih sama, cuma lebih fresh aja, lebih modern dan lebih dinamis gitu. Bentuknya Kalau jadi- bentuknya sama tetap bunga leli gitu. Tak pikir jadi bentuk 3D Udah. gitu, Pak. Sudah. Oke, Mengikuti tapi sudah usaha. rilis ya Pak? Sudah ada rilis. Oke, mungkin nanti logonya bisa ditampilkan di depan Ya, sini ya. bisa. Logonya nih. Oke, terima kasih. Ya, terus berkembang. Sebenarnya kalau pramuka di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu namanya Pathfinder. Kemudian masuk penjajahan Jepang, juga pramukanya itu sedikit vakum karena oleh pemerintahan Jepang saat itu pramuka tidak boleh aktif gitu. Karena nanti ditakutkan bisa membangkitkan pemberontakan seperti itu. Mungkin menurut Jepang seperti itu. Barulah pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, pramuka itu ada kembali, tapi masih terpecah-pecah. Jadi ada pramuka Indonesia, pramuka Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu. Masih sendiri. Namanya Pandu. Pandu. Iya, Pandu. Yang namanya Pandu ini semua organisasi punya Pandu kalau dulu. Dari Muhammadiyah ada Pandunya sendiri, ada dari NU ada Pandunya sendiri, dari organisasi yang lain pun punya Pandu-Pandu sendiri. Barulah tahun 1961 itu diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama itu digabung jadi satu. Pandu-Pandu itu digabung jadi satu, namanya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka. Kayaknya Iya. seingat saya tuh saya masih SD dulu masih Gerakan Pramuka Pak namanya. Iya, sampai sekarang tetap Gerakan Masih Pramuka. Gerakan Pramuka Iya. ya? Kalau Gerakan Pramuka itu nama organisasinya. Gerakan Pramuka yang dibentuk tanggal 14 Agustus 1961. Oh iya. Berarti kalau sekarang umurnya sudah berapa ya Pak? Peringatan ini Pramuka yang ke berapa? 60 berapa ya? 63. Wah. Iya, sudah lama Luar sekali. biasa, lama sekali. Dan itu masih bisa dipertahankan sampai saat ini ya Pak? Iya. Nah, pramuka itu sendiri biasanya dilaksanakan di sekolah mulai jenjang apa sampai jenjang apa Pak? Kalau sekarang mulai TK itu sudah diperkenalkan, Bu, namanya Prasiaga. Prasiaga? Iya, mulai TK ya? TK sudah ada dikenalkan, SD siaga. Kalau di pramuka sebenarnya tidak mengenal tingkatan sekolah, tapi kita pakainya itu umur gitu. Mulai dari umur? Mulai dari umur berapa Bu ya, saya lupa. Siaga itu umurnya 6 tahun mungkin ya? bukan, Lebih muda lagi? lebih muda lagi. Anak kelas 1 SD berapa biasanya? Iya, 6 sampai 7 tahun ya? Ya, sekitar 7 itu. sampai 10. 7 sampai 10. Itu siaga biasanya. Ya, baru 10 sampai 13, kalau 14 itu penggalang. Terus usia 13 sampai 15 biasanya. Baru 16 sampai 20-nya itu penegak yang SMK ini. Penegak ini untuk yang SMK ya? Kalau apa tadi usia anak-anak tadi Pak? Apa tadi namanya? Untuk usia anak di usia 7 tahun tadi? Iya. Nama pramukanya apa? Ya, pramuka siaga. Pramuka siaga. Ya. Berarti itu kalau saya dulu itu pramuka kayak nyanyi gitu Pak? Iya, Ya kan, mengenalkan SD. lagu-lagu gitu kan? Kami Pramuka Indonesia. Ingat saya Pak, itu kan Ya, ya? itu himne Lagu pramukanya. himne pramuka ya. Iya.
manusia Pancasila, begitu kan Pak? Iya. Nah, Satya kuku Dharma kuku baktikan. Nah gitu Pak ya. Iya. Alhamdulillah saya masih hafal. Iya. Satu lagi Pak, itu saya yang suka itu lagu itu loh, apa? Kemah. Apa sih? Apa ya, lupa saya Pak. Ada lagu Kemah itu ada sendiri kan ya? Apa? Yang gimana? Banyak sekali. Oh banyak ya Pak ya, banyak lagu sekali ya. pramuka. Gitu. Nah ini kan di SMK Negeri 1 Gedangan ini kan juga mengadakan kegiatan pramuka Pak. Bagaimana antusiasme siswa Pak dalam mengikuti acara pramuka tersebut? Ya, kalau kebetulan tahun ini itu tidak wajib untuk seluruh siswa. Jadi kita mengikuti kurikulum itu untuk pilihan. Jadi yang minat silakan bisa ikut pramuka. Nah kalau antusiasnya ya masih ada, lumayan. Cuma memang menurun sekarang itu minat dari siswi untuk ikut pramuka. Sebenarnya bukan cuma di pramuka aja, tapi kayaknya hampir seluruh ekstra dan di semua sekolah itu sama. Sekarang minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstra atau kegiatan di luar jam pembelajaran itu sepertinya memang menurun sekarang seperti itu. Gitu ya Pak, karena mungkin terlalu bukan terlalu ya, banyak pilihannya, jadi kan anak-anak harus memilih ya kegemaran dari mereka masing-masing gitu kan. Iya, mungkin ya. mungkin kan pramuka itu dianggap aja cuma bari-bari saja seperti itu kan. Enggak ya. Padahal banyak sekali kegiatannya. Dan pramuka ini kan logonya, kalau di Indonesia kan gerakan pramuka logonya tunas kelapa Bu ya. Nah, mungkin Budini sudah tahu kenapa kok pakai tunas kelapa itu. Karena banyak manfaatnya, ya kan? Banyak manfaatnya dan juga kan bisa hidup di mana-mana. Bisa hidup di mana-mana, betul. Ini mengenai kegiatan nih ya. Iya. Kegiatan kalau di SMK kita atau mungkin secara umum ya, keterampilan atau pelatihan apa saja sih yang diberikan waktu kita mengikuti kegiatan pramuka itu sendiri? Kalau untuk siswa ya pertama pasti nanti dikenalkan dasar-dasarnya. Apalagi kalau kita di SMK Negeri 1 Gedangan ini anak-anak banyak yang mungkin SMP-nya itu juga belum pernah ikut pramuka. Jadi kita kenalkan mulai dari awal apa itu pramuka dan juga keterampilan life skill ya seperti caranya memasak, berkemah, dan juga pasti kita nanti banyak jalan-jalan kalau ikut pramuka itu. Penjajahan ya? Ya banyak penjajahan. Kalau kita di sekitar sini penjajahannya di mana? Di mana saja? Ya kita tiap tahun itu pasti rutin nanti jalan-jalan ke pantai itu. Wah, Ya. tapi jalan ya? Iya. Nggak naik motor. Jalan-jalan. Itu yang susah. Iya. Capek Bos. Berapa waktu yang ditempuh dari SMK sampai ke pantai itu? Biasanya apa? Diklat ya Kak ya? Ya, Diklat penempuan gitu. Diklat penempuan ya. Iya. Itu dilakukan setiap 1 tahun sekali Ya, atau? setahun sekali pasti kita jalan-jalan di sana. 1 tahun sekali untuk acara itu ya. Ya. Biasanya cuma 1 hari itu sudah nyampe, nggak sampai malam, cuma siang hari aja udah sampai. Pagi, dari Ya, pagi. Dari pagi sore itu sudah datang. Saya sudah datang. Iya, kan sekolah kita dekat aku dari pantai gitu. Kalau misalnya ada yang nggak kuat itu gimana? Kalau nggak kuat ya istirahat dulu boleh. Gak boleh menyerah berarti, Nggak tetap boleh. harus jalan. Iya, pantang menyerah. Pantang menyerah apa? Iya. Oke, kemudian peran pembina sendiri ya, peran pembina pramuka dalam mempersiapkan dan mendampingi kegiatan pramuka itu kayak gimana? Kalau SMA SMK ini kan namanya pramuka penegak, ya. Pasti pembina juga ikut mendampingi terus. Tapi porsinya itu kita sudah mulai 60-40 gitu. Jadi anak-anak itu 40% itu harus jalan sendiri, harus gitu. yang mengkonsep sendiri, yang buat proposal, yang menginisiasi kegiatan itu dari anak-anak sendiri. Namanya itu anggota itu. yang anggota sendiri. Namanya kan Dewan Ambalan kalau di penegak itu. Jadi untuk anak-anak di usia SMK namanya adalah Dewan Ambalan. Iya, untuk organisasinya, untuk mewadahi anak-anak itu. Ini Kak, di usia SMK ini masih diajari kayak semapur, apa itu ngorse, sandi-sandi kayak gitu nggak sih? Kalau kita, kalau itu sudah tidak terlalu difokuskan ya, tapi kita sekali biasanya belajar seperti itu untuk mengenalkan aja biar tidak lupa. Kalau itu sebenarnya kan materi dari penggalang ya. Penggalang itu yang sebelumnya penegak yaitu SMP atau SD. Jadi sudah enggak mengikuti itu. Iya. Kita lebih sibuk ke mana nih? Tali menali. Kalau saya tahu kan biasanya anak-anak bikin apa itu
tiang yang ditali-tali kayak gitu, tali menali. Ya, pioneering itu juga bisa. Oh namanya apa kak itu pioneering? Iya, pioneering. Ya. Jadi kalau di penegak itu kita lebih fokus untuk ke masyarakat. Anak-anak itu sudah terjun ke masyarakat. Gitu. Beberapa waktu lalu itu saya sering lihat anak-anak latihan. Apakah ada persiapan untuk acara lomba atau bagaimana? Ke depannya ini? Oh iya, kita lagi itu mau mengikuti kegiatan giat prestasi penegak. Giat prestasi penegak. Iya. Acaranya kapan itu kak? Acaranya 30 Agustus 2024 ini. Ya. Jadi kurang sekitar 2 minggu lagi ya? Ya, kita jadi tiap hari ini masih persiapan. Nah, kebetulan itu eventnya sangat tidak tiap tahun, mungkin biasanya 5 tahun sekali, jadi kita berpartisipasi untuk memeriahkan. Kegiatannya apa saja itu yang dilakukan saat lomba itu, apa yang dilakukan? Ya, kalau giat prestasi yang jelas ini ada lomba, banyak sekali lombanya, mulai dari lomba yang baris, lomba menari, lomba renang, pioneering, kayak yang tadi itu Sandi Muda Simapur itu juga ada, jadi banyak sekali lombanya. Itu diadakan di mana lokasinya nanti? Lokasinya nanti di Waduk Salorejo di Kecamatan Ngantang. Iya. Tapi kayaknya setiap tahun memang di sana ya Pak? Kayak saya pernah sering dengar tuh memang di sana. Iya, enggak setiap tahun, tapi pasti tiap tahun ada kegiatan, entah itu dari pramuka yang mana. Kalau di Ngantang itu kan lokasinya enak juga untuk berkemah, ada bumi berkemahnya. Jadi sering dibuat untuk kegiatan kita di sana. Itu. Kalau di daerah mana? Dampit Turun itu daerah mana itu namanya? Lebak Arjo ya? Oh, Lebak Arjo ya. Itu sudah nggak dipakai atau masih tetap dipakai? Tetap dipakai itu kalau biasanya iya di Lebak Arjo itu Kabupaten Malang yang paling selatan dan paling timur. Nah, paling selatan dan paling timur. Iya, jadi ke timur sedikit itu udah masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Ya, itu kalau kegiatannya biasanya kegiatan besar, kalau kegiatan tingkat provinsi atau tingkat nasional itu sering diadakan di Lebak Arjo gitu. Kita sering mengikuti juga. Iya, kalau kita dapat undangan pasti kita berpartisipasi. Karena sepengetahuan saya itu pramuka di SMK Nusa Tunggal Gedangan itu sangat maksudnya dari kemarin-kemarin itu banyak prestasi yang kita raih kan kak ya. Iya. Jadi banyak sekali. Jadi saya harap itu di ekstra pramuka itu anak-anak masih bisa mengagumi ekstra pramuka itu karena yang jelas pasti banyak manfaatnya. Iya. Gitu kan. Kalau untuk lomba khusus ada nggak? Lomba khusus untuk pramuka yang memang setiap sekolah atau setiap lembaga wajib mengikuti gitu. Lomba khusus gitu ada nggak atau memang secara umum saja lomba pramuka tersebut? Kalau untuk penegak itu kan memang tidak difokuskan untuk lomba gitu, Pak. Jadi memang tidak ada yang khusus. Mungkin kita itu kalau tiap tahun itu pasti ada undangan dari universitas itu pasti mengadakan lomba pramuka tiap tahun. Itu biasanya kita juga berpartisipasi, kita tinggal lihat situasi dan kondisinya. Oh begitu. Nah untuk ini kan pramuka itu kan kegiatannya banyak sekali nih. Iya. Kira-kira ada nggak inovasi atau kreasi baru yang harus kita munculkan untuk kegiatan pramuka itu sendiri? Perlu atau tidak? Atau kita hanya mengikuti dari aturan-aturan pramuka itu sendiri? Seperti kita kembali lagi ke filosofi tunas kelapa tadi. Jadi tunas kelapa itu kan bisa hidup di mana-mana dan juga otomatis pramuka harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman betul Ya, sekali. jadi saat ini ya kita sudah mulai berinovasi, kita sudah meninggalkan kan sekarang anak-anak ini namanya generasi zilenial Bu ya. Sudah istilahnya mager kalau mau gerak atau apa. Kita lebih mengenalkan lagi yang namanya itu permainan tradisional yang sekarang anak-anak itu sudah nggak tahu apa itu permain bentengan, Pak Sodri itu nggak tahu. Iya. Minum. Wah, terima kasih. Ini sponsor dari Mbak Devi. Terima kasih Ya, Mbak Devi. Terima kasih. Monggo Pak, silakan diminum Ya, dulu Pak. terima kasih. Enak sekali teh hari ini ya. Terima kasih Mbak Devi. Lanjut Pak, dilanjutkan kayak gimana tadi? Sampai apa tadi ya, Kak? Inovasi Oh, generasi milenial. Ya, milenial. Nanti kita juga di sekolah kita ini belum ada STA e-sport. Yang STA e-sport kan belum ada. Rencananya kami nanti yang anak-anak pramuka itu juga kita ada sesi untuk waktunya kita e-sport. Jadi nanti E-sport apa tadi? e-sport. Apa itu? E-sport itu olahraga yang elektronik. Nah, ini kan elektronik. Mobile Legends. Seperti game. 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 Game itu olahraga
olahraga. Olahraga. Olahraga apa Pak? Jari ya? Iya, olahraga mengasah Nih. otak. Gitu. Wah kayak mesti peminatnya gila ini. Iya. Tapi ada lombanya kan ya? Saya ingat tuh ada lombanya. Banyak kalau lombanya e-sport itu. Jadi kan nanti untuk mewadahi minat anak-anak itu kan tidak hanya pramuka aja, mungkin ada yang suka nge-game juga. Nah, kita wadahi di e-sport biar kita arahkan. Kebetulan kita kemarin tim e-sport SEA Games itu juga dapat medali emas. Oh iya. Iya, jadi kan Indonesia ini sebenarnya punya potensi. Potensi game betul. Pak, bocoran nih. Kira-kira pembinanya kalau olahraga game siapa nih Pak calonnya? Ada calon nggak? Kalau nggak ada, saya mau mendaftarkan teman saya nih Pak. Oh iya, boleh nggak? Boleh. Oke. Mungkin Pak Saidi bisa daftar ya. Iya. Jadi Siap. Oke, nanti saya mendaftar Bu. ya kan yang jelas pembinanya itu kan harus lebih jago dari Iya. ini anak banyak kan Pak. Nah Iya, kita harus pasti. cari pembina yang oke. Jagonya jago kalah tapi. Kita cari pembina yang kuat pesreng double wajah. Aduh. Harus itu. Iya. Wah. Karena ya sekarang kan karena mengikuti itu tadi Iya. kan ya generasi itu akhirnya game menjadi prioritas Iya. untuk diajukan dalam apa tadi kegiatan-kegiatan Kegiatan. ekstra di sekolah-sekolah kita gitu kan. Iya. Ada nih kira-kira apa sih Pak pengalaman yang paling berkesan waktu Kak Panca di kepramukaan nih yang paling berkesan, coba ceritakan sedikit apa tuh? Ada banyak sekali ya. Wah, Saya banyak ingat ini. dulu. Ingat-ingat Pak. Oh ya, yang intinya gini, kalau saya kan ikut pramuka semenjak dulu jadi siswa. Mulai dari SMK aktifnya atau dari SMP atau bagaimana? Aktifnya di SMK. Lebih paling aktif itu ya di SMK. Di SMP SMK. juga pernah ikut, di SD juga pernah ikut, tapi lebih aktif di SMK dulu. Ya, kalau saya ikut pramuka itu karena itu tadi sering jalan-jalan. Oh, menyukai karena suka Ya, jalan-jalan. soal jalan-jalan, ketemu orang baru, ke tempat baru gitu. Jadi kita jadi terlatih untuk beradaptasi di tempat baru. Yang pengalaman itu saya pernah ikut kegiatan, namanya kegiatan Raimuna Nasional itu di Cibubur, Jakarta. Di tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017 ya. Dalam dulu waktu saya masih jadi kalau pramuka di atasnya Pandega itu namanya Pandega Bos. Jadi saat saya semasa kuliah dulu gitu ke sana mewakili teman-teman dari Pramuka Kabupaten Malang. Ya itu namanya kan di Cibubur itu tempat bumi perkemahannya. Jadi sering dibuat perkemahan. Itu nasional berarti tinggalnya? Nasional, tingkat nasional. Jadi meskipun Jakarta itu kota banyak gedung-gedung, tapi masih ada hutan sedikit di daerah Cibubur itu. Memang sengaja untuk disiapkan untuk acara Iya, tersebut. memang itu punyanya Pramuka. Punya gitu. Pramuka. Kayaknya juga sering untuk syuting film-film yang di hutan kayaknya itu. Oh gitu. Ada ini kisah apa di sana? Bertemu dengan kisah apa di hutan itu? Kebetulan kalau saya itu pertama ke Jakarta itu kaget cuacanya. Cuacanya panas, jadi kalau hari pertama di Jakarta itu yang saya rasakan itu pusing panas badan. Pusing panas Iya. karena pergantian cuaca mungkin ya. Iya, tapi tapi Malang-malang. begitu balik ke Malang itu pilek. Aduh, Tapi Kak, kembali Ya. tadi karena pramuka itu adalah tunas kelapa, Iya. harus bisa hidup di Harus bisa hidup di mana-mana. mana-mana. Di Jakarta bisa hidup, di Sumerjo juga harus bisa hidup. Iya. Kebetulan itu kan kegiatannya sangat seru sekali ya. Saya itu kemah selama 1 minggu di sana Kak. 1 minggu. 1 minggu. Jadi naik kereta dari sini sampai sana ya lumayan pegel pakai naik kereta yang tegak itu duduknya. Oh iya ya. Iya. Saya penasaran sama cara makan Kak nih. Kan pramuka ini kan 1 minggu kemah ya. Iya. Makannya pakai nasi kotak atau kita masak sendiri atau bagaimana? Ya kita sudah siap bahan mentah, jadi kita masak sendiri. Masak sendiri Iya. dengan bahan-bahan mentah yang Ya, sudah kita bawa. ya kita latihan mandiri. Jadi meskipun saya di rumah nggak pernah masak, tapi kalau di sana ya masak. Harus masak. Harus masak. Meskipun resepnya mungkin browsing dulu gitu, tetap bisa. Nanti masak. ya untuk calonnya Kak Panca Ya. enak. Kak Panca sudah bisa memasak, tidak perlu repot-repot. Ya. Calonnya pramuka juga. Wah. Jangan-jangan ke ini Rebutan masak. yang berkesan Ada itu rebutan. karena mungkin ketemu sama seseorang yang
akan menjadi pendamping hidup selamanya. Begitu ya Kak Panca ya. Oke, ini nih saya sebenarnya nggak mau ini yang terakhir, tapi karena keterbatasan waktu Jumat gitu ya, berkah. cuma keburu Jumat berkah nih ya. Ya. Dari Kak Panca sendiri sebagai pembina pramuka ya di SMK 1 Gedangan, harapan Kak Panca ke depannya untuk kegiatan pramuka di SMK 1 Gedangan ini seperti apa? Dan terus saya minta Kak Panca itu membuat apa ya? Mengajak ini, mumpung kita ini lagi live ya, mengajak para siswa untuk tetap mengikuti kegiatan pramuka karena saya rasa manfaatnya sangat besar sekali. Monggo silakan. Oh iya. Jadi kalau harapan saya itu pramuka itu harus tetap eksis. Apalagi di SMK Negeri 1 Gedangan itu kebetulan di tahun 2023 kemarin itu kita jadi satu-satunya sekolah SMK negeri di seluruh Kabupaten Malang yang peserta didiknya atau anak-anak itu bisa sampai ke tahap pramuka Garuda. Wah, keren loh Iya, 12 anak kita bisa pramuka Garuda. Dan pramuka Garuda itu adalah tingkatan tertinggi di pramuka. Wah, Ya, itu manfaatnya sangat banyak sekali itu, Pak. Salah satunya itu kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bisa lewat jalur prestasi. Ya, itu sertifikatnya Sertifikatnya bisa dipakai bisa gitu? dipakai, iya, bisa Wah. langsung diterima gitu. Jadi, harus ikut kalian, harus ikut Yang itu ini. mandiri boleh ikut Garuda. Empret. ya. Kalau yang tua-tua nanti Garudanya nggak kuat wiper. Ya. Oke, Nah, gitu. dan juga ya pastinya kalau kan sekarang lebih banyak di rumah aktivitasnya anak-anak di sini itu. Kalau nggak ikut pramuka, kapan lagi bisa main-main keluar dan diizinkan sama orang tua? Kapan lagi bisa kemah, nginep di luar, nah, main-main ke alam. Nah, Iya, betul. betul. Dan juga di peringatan Hari Pramuka ini kan temanya itu pramuka ini berjiwa Pancasila, menjaga NKRI. Harga mati. Berjiwa Pancasila, menjaga NKRI. Tema untuk Hari Pramuka tahun ini. Iya, ya, Pak? tahun ini. Nah, jadi itu pramuka ini sangat bersinergi sekali dengan NKRI karena di pramuka ini juga rohnya itu adalah Pancasila juga gitu. Jadi pasti kalau kita anak itu pramuka, pasti kita meningkatkan jiwa nasionalisme dari anak-anak tersebut. Gitu ya. Iya, apalagi kan kemarin muncul prediksi bahwa Indonesia akan ada perang tahun berapa gitu ya. Ya kalau kita nggak ikut pramuka nanti kalau kita keadaannya darurat perang mungkin anak-anak itu takut atau bingung. Tapi kalau anak pramuka, insya Allah kalau ditetapkan nanti negara itu darurat militer ya siap untuk membantu. Wah, luar biasa. Ya, maksudnya membantu ini bukan membantu yang terjun di lapangan atau ikut berperang enggak, tapi itu Pak, membantu bagian yang di belakang atau logistik atau yang lain atau membantu mengungsikan para rakyatnya atau gimana gitu Bu. Jadi di pramuka itu banyak sekali yang diajarkan, tidak hanya baris berbaris, simakmur dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita juga berinovasi, kita mewadahi seluruh minat-minat dari anak-anak. Jadi untuk anak-anak SMK Neka yang bingung masih mau ikut pramuka, masih mau bingung ikut ekstra apa, ikut pramuka aja. Nanti kita mau belajar apa itu bisa disesuaikan karena bisa by request dan by minat. Yuk silakan gabung setiap hari Jumat kita pramukaan. Oke? Siap, oke. Terima kasih Kak Panca. Terakhir nih Kak, ayo kita mulai. Salam pramuka. Salam. Dilanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.